Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan masih semangat menyambut pemilu serentak 14 Februari 2024. Masih bersama saya, Vega Trisnowati, host podcast KPU Kabupaten Bogor. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, deket sih dari kantor KPU, tetangga sebelah Kecamatan Bojonggede. Siapakah mereka? Mari kita sambut. Tara! Hai akang-akang. Disapa teman pemilihnya nih. Perkenalan dulu dong dari Kang Acil, baru Pak Ketua. Mau nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Irawan, PPK Bojonggede, anggota PPK Bojonggede selaku divisi teknis. Divisi teknis. Lanjut, Pak Ketua, perkenalan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh ngucapin selamat sore, selamat pagi ya ini? Boleh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kebetulan saya Gunardi, Ketua PPK Kecamatan Bojonggede. Apa kabarnya nih teman-teman Bojonggede? Alhamdulillah. Kalau bicara kabar Bojonggede, alhamdulillah semangat luar biasa. Yes, terlihat sih tampak bahagia sekali ya ekspresinya ya. Gimana rasanya pertama kali masuk ruangan podcast KPU Kabupaten Bogor? Bicara masuk, tentunya walaupun saya sudah terbiasa ke KPU deh, hari ini kayaknya ada yang beda, ada senam jantung sedikit gitu. Jadi kenapa masuk ke ruangan yang buat saya sangat-sangat spesial. Oke. Kang Denny tuh biasa dipanggil Kang Acil ya, jadi nggak apa-apa ya dipanggil Kang Acil ya, biar lebih akrab nih. Gimana nih suasananya ruangan podcast? Sama baru juga dimasukin ke sini, jadi agak deg-degan ya? juga. Deg-degan sih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ngomong-ngomong, kalian tuh lagi sibuk apa sih? Untuk saat ini kita masih sosialisasi terkait DPTB dan juga masih menunggu masyarakat yang melaporkan diri untuk mengurus pindah memilih. Dan persiapan juga kita komunikasi dengan pihak RT dan RW untuk mempersiapkan diri warganya untuk mendaftarkan sebagai calon anggota PPS. Karena kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, khawatirnya sudah mendekati waktunya nanti kita nggak kebagian gitu loh. Betul sekali. Nah, for your information nih teman pemilih, jadi dimanapun teman pemilih berada, teman pemilih masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan memanfaatkan layanan pindah memilih dari KPU dengan datang langsung ke KPU, PPK atau PPS dengan membawa KTP dan bukti pendukung ya, dan alasannya kenapa pindah memilih. Jadi jangan khawatir, jadi masih bisa memilih dimanapun, oke? Don't worry, be happy katanya gitu ya. Terus ini nih teman pemilih pengen tahu nih, kalau untuk Kecamatan Bojonggede sendiri jumlah DPT-nya, jumlah TPS-nya itu berapa sih Pak Ketua? Ya, kalau Bojonggede sendiri luar biasa jumlah DPT-nya. Kalau saat ini Bojonggede itu 191.205. Wow. 191.205. Itu luar biasa DPT-nya. Kecamatan yang tidak begitu luas tapi DPT-nya wow, luar biasa. Wow. Ekspresinya sampai kayak gitu banget ya. Terus jumlah desanya berapa sih? Kalau jumlah desa kebetulan Bojonggede 8 desa 1 kelurahan. 8 desa 1 kelurahan. Masih ada 1 kelurahan. Masih ada kelurahan 1 Bojonggede kebetulan. Jadi yang sebelumnya 9 desa, sekarang 8 desa 1 kelurahan. Oke. Itu kalau daerah Bojonggede sendiri, desa dan kelurahannya masih ada yang blank spot nggak sih? Nggak ya? Kalau Bojonggede kebetulan tidak ada yang blank spot, cuman bukan blank spot kali ya. Kalau Bojonggede itu lebih kepada susahnya akomodasi nanti hari H. Karena memang akses jalannya bukan kecil, bukan kalau orang itu perbukitan sebagainya. Kalau kita itu rapat dengan gang-gang kecil. Nah, ini mungkin salah satu tantangan sendiri buat Kecamatan Bojonggede dengan jumlah TPS 750 ya. 750 ya Jel ya. 59 ini tantangan sendiri. Kenapa? Jumlah TPS banyak, kemudian akses jalan menuju TPS agak sulit ketika bicara pendorongan logistik dari PPK PPS ke KPPS nantinya. Itu mungkin tantangan buat kami di Bojonggede. Karena padat pemukiman penduduk ya di Bojonggede sendiri ya. Nah, teman-teman pengen tahu nih, kalau Kang Denny ini sudah berapa kali jadi penyelenggara sih, bisa diceritain nggak? Kalau untuk penyelenggara awal itu saya tahun 2014
Jadi anggota Panwas Kecamatan Bojonggede. Oh, 2014 Panwas. Tuh. Kecamatan Bojonggede. Dan di 2018 sampai 2019 baru mulai ikut di PPK. Dan alhamdulillah tahun ini masih bisa berpartisipasi. Enak jadi pengawas apa enak jadi PPK? Kalau untuk enaknya sih sama-sama enak gitu. Cuma lebih banyak di KPU sebetulnya, untuk KPU dan turunannya gitu ya, karena lebih tantangannya lebih banyak ketimbang dari pengawas, karena tantangannya lebih banyak aja sih kalau di KPU, karena kita juga banyak ilmu yang kita dapat dari apa mulai itu data pemilih ataupun secara teknisnya. Nah, alhamdulillah kalau untuk saya pribadi sih lebih senang di KPU dan turunannya gitu, di PPK lah kalau saya. Tadi kan disebutin tantangannya tuh banyak banget. Nah, pengen tahu dong tahapan pemilu apa yang membutuhkan effort lebih menurut Kang Denny? Untuk effort lebih sih tahapan pemilu yang mana? Di logistik dan penghitungan. Kenapa itu harus ada effort yang lebih? Karena logistik kita berpengalaman di 2018-2019 aja di Kecamatan Bojonggede itu sulitnya untuk gudang logistik karena tidak ada gudang yang mencukupi. Jadi sampai sekarang belum dapat gudang ini Pak Ketua. Tadi bicara gudang, kebetulan di Bojonggede dengan jumlah padat penduduk dan TPS besar, tetapi tidak ada tempat yang representatif untuk dijadikan gudang. Beda dengan saya lihat kecamatan lain, di kecamatan sendiri misalnya ada aula, terus kemudian ada gedung-gedung milik pemerintah semacam GOM atau GOR, tapi di Bojonggede tidak ada gedung-gedung atau gelanggang-gelanggang milik pemerintah. Nah, kemudian tidak ada juga tempat di kecamatan sendiri, tidak ada tempat semacam GOR atau aula yang besar, sehingga pada 2018 kemarin kami itu PPK memakai tenda untuk menyimpan logistik di belakang kecamatan. Nah, kemudian alhamdulillah saat ini sudah ada dukungan support dari pemerintah daerah. Kemudian kami kebetulan bisa mensewa gudang. Alhamdulillah dapat nih. Tinggal ya bahasanya realisasinya kita menggunakan tempat itu, artinya karena memang ada anggaran yang bisa mencukupi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Terima kasih pemerintah daerah Kabupaten Bogor, sehingga kami Bojonggede tidak was-was lagi mikirin bilik suara, kotak suara. Kalau dulu kami itu apalagi musim hujan ya, Mbak Mega ya, itu darah kurang itu bukan mikirin yang lainnya, mikirin gimana kalau tenda jebol, ya kan? Kotak suara dari artinya hancur, sedangkan di luar itu masyarakat antusiasnya Bojonggede luar biasa. Mungkin pernah dengar nanti pada saat baik pemilu kada ataupun pileg pres, itu antusias masyarakat luar biasa ke kecamatan untuk menyaksikan penghitungan dan sebagainya. Nah ini kan menjadi kekhawatiran kita. Kebetulan juga Bojonggede ini kan penyangga atau daerah yang memang berdekatan sekali dengan ibu kota Kabupaten Bogor, Cibinong. Artinya ketika ada persoalan sedikit, pastinya ini cepat sekali tembusnya dan menjadi berita yang sangat luar biasa. Ini yang langsung viral ya. Viral ini akhirnya kami PPK ini begitu ditensi, darahnya itu tinggal 60 kali ya. Kita mikirin karena persoalan yang tadi di kita tentunya dampaknya buat KPUD, dan kita kan semua juga menjaga bagaimana kita bisa menjadikan pemilu ini sesuatu yang menyenangkan, gembira, dan tidak memusingkan banyak pihak. Kira-kira itu mungkin buat kami, dan itu pengalaman 2019 dan mudah-mudahan di 2020 ini terjadi lagi. Dan kemudian tantangan sendiri nih Mbak Mega untuk Bojonggede sendiri, salah satunya adalah yang bagi kami kesulitan merekrut KPPS. Jadi di sini juga kebetulan sekali bagi teman-teman masyarakat Bojonggede kita berpartisipasi untuk menjadi anggota KPPS di wilayahnya masing-masing. Kenapa? Karena memang di kami itu mayoritas itu banyak perumahan Mbak Mega. Jadi ketika kita merekrut KPPS orang perumahan, betul kan orang-orang kerja yang waktunya juga sulit ditemuin. Mereka adanya malam, siang kerja, libur mungkin bagian mereka dengan keluarganya, sehingga terkadang di perumahan-perumahan kami agak kesulitan untuk merekrut KPPS ya, dengan jumlah yang cukup lumayan tadi besar tadi itu Mega. Itu tantangan-tantangan yang saat ini memang kita sudah persiapkan, karena memang tarik-menarik kan. Panwas juga butuh PTPS, tingkat TPS. Lagi saksi juga sama, berapa 18 partai misalnya kan. Mereka juga tarik-menarik nyari saksi dengan berbagai macam
dalih-dalih atau iming-iming yang mereka sampaikan. Nah, makanya dari awal kami juga kepada teman-teman PPS sudah mulai nih berkoordinasi, yuk sosialisasikan KPPS dengan peningkatan yang sudah ya gampang lah diakses, lihat di internet berapa sih honor KPPS, peningkatannya luar biasa. Nah ini juga tahapan-tahapan yang mungkin sampai hari ini kita terus lakukan, jangan sampai tadi kita kecolongan pada saat KPU tahapan itu muncul kita pusing ya. Tapi gimana tuh ketika sosialisasi perekrutan untuk badan ad hoc KPPS, antusias masyarakat kalau Bojonggede bicara seperti apa? antusias tentunya banyak penjelasan yang kita sampaikan. Kenapa? Pengalaman 2019 kita tahu sendiri Mbak, banyak kejadian-kejadian ya di mana kan isu di masyarakat juga tetap bias ya kesana kemari gitu berkaitan dengan isu-isu 2019. Makanya kita butuh penjelasan bahwa mereka meninggal bukan faktor tapi faktor lahan, dan jangan sampai terjadi lagi. Maka dari hari ini kita menyampaikan kepada mereka, yuk regenerasi. Bagi KPPS ini generasi muda, yuk kita harus imbang lah antara yang sudah punya pengalaman dengan juga regenerasi muda. Supaya apa? Dengan situasi yang kita tahu bersama, kalau pemilu memega sendiri-sendiri, saya lihat itu kan sampai lupa dengan rumahnya, nggak pulang-pulang gitu kan. Artinya kita tidak mengenal siapapun dan melihat usia, status dan sebagainya. Karena sekali lagi kita punya tanggung jawab di situ untuk mensukseskan kegiatan pemilihan sendiri. Dan setelah kita sosialisasikan, alhamdulillah antusias juga sudah mulai ya masyarakat, karena biar gimana pun ini hajat negara yang secara tidak langsung pastinya semua pihak ingin terlibat, pastinya entah di mana terlibatnya. Dan lucunya sendiri kalau di kita itu kan begini Mbak Mega, banyak orang-orang yang saat ini misalnya gini tidak terlalu support terhadap penyelenggara pemilu, tapi ketika bicara di KPPS nggak diajak, mereka ngambek. Di awal mereka jangan KPPS capek ngeluh dan sebagainya, tapi ketika nggak diajak mereka pasti ngambek gitu. Itulah bedanya pemilu. Sama juga kami PPK pada saat pemilu ngomong aja kan pemilu gitu, tapi ketika memang dunia yang sudah dunia kita akan merasa kecewa ketika kita terlibat. Kecewanya pengertian karena emang kita dunia kita senang gitu, jadi kalau nggak terlibat rasanya kok jadi penonton gitu kan, nggak enak, karena yang kurang gitu. Karena ini pesta negara. Mungkin itu sekilas gambarannya. Jadi antusiasnya cukup gitu ya di masyarakat. Mantap nih teman-teman PPK Bojonggede, luar biasa loh teman pemilih obrolan kita sore ini. Nah Kang Akang mau tanya nih, kan pemilu serentak 14 Februari 2024 nanti kan mayoritas dominan anak muda ya. Nah, bagaimana caranya kalian mengedukasi teman-teman pemilih anak muda agar tidak golput 14 Februari 2024 nanti? Ya, untuk itu memang kita juga ketahui bersama bagaimana ini menggerakkan para pemilih pemula untuk mau datang ke TPS. Salah satunya kebetulan saya guru Mbak Mega. Jadi di sela-sela jam-jam saya mengajar misalnya, itu pasti saya masukkan ajakan-ajakan untuk memilih. Artinya kita berikan penjelasan-penjelasan berkaitan fungsi, tujuan, serta pentingnya kita untuk memilih gitu kira-kira. Jadi anak-anak muda itu kan justru harus diberikan satu tantangan buat mereka. Kenapa kita harus memilih? Bukan hanya sekedar yuk milih yuk, ya mereka nggak mau, tapi mereka diberikan tantangan tentang situasi dan kondisi, dan mereka punya satu hal yang harus bisa mereka lakukan dengan cara memilih gitu. Jadi bukan mereka teriak-teriak dan sebagainya. Nah, ini kan juga harus diberikan satu support, motivasi kepada generasi muda agar dia bisa memilih kira-kira begitu ya. Dan juga di forum-forum misalnya silaturahmi dengan anak muda, kegiatan Karang Taruna, kemudian kegiatan-kegiatan kepemudaan, itu selalu kita sosialisasikan. Kebetulan saya masih anak muda ya. inginnya. Jadi artinya kita masih juga nimbrung, apalagi Kang Acel ini kan masih aktif di Karang Taruna dan sebagainya, kepemudaan. Ya kita terus menggerakkan dengan teman-teman yang lain. PPS tentunya, tak lupa juga setiap momen-momen kegiatan di masyarakat itu saya bilang PPS jangan pakai minta diundang, jangan makin suruh untuk megang mic. Ketika ada kesempatan di forum, minta izin di sela waktu minimal menyampaikan. Karena kebetulan kan PPS itu juga tokoh-tokoh di wilayahnya masing-masing. Jadi tentunya ketika dia ada momen entah itu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, saya menyampaikan kepada mereka jangan ragu untuk pegang mic gitu. Walaupun artinya sifatnya walaupun hanya sekedar 2-3 menit menyampaikan, mengingatkan bahwa 14 Februari itu hajat kita bersama, kira-kira begitu. Jadi teman-teman PPK dan PPS Bojonggede aktif nih di event-event kegiatan masyarakat ya, selalu menyelipkan sosialisasi pemilu serentak 14 Februari 2024. Keren banget nih teman-teman PPK Bojonggede. Nah, mau nanya lagi nih, boleh kan? Nah, sekarang kan
kita tuh nggak terlepas dari gadget ya, apa tuh gadget. Bangun tidur langsung nih gadget nih, apa nih yang dilihat nih, handphone nih. Di media sosial kan banyak nih kayak berita-berita hoax gitu. Nah menurut kalian gimana sih caranya sama mengedukasi juga teman pemilih agar tidak termakan isu hoax? Kan banyak buzzer-buzzer gitu kan di medsos, berita-berita yang belum terbukti kebenarannya. Seperti apa sih kalian mengedukasi? Ya kalau saya pribadi itu dulu itu di kita itu ada agen pemilih ya. Nah, sekarang juga kita membentuk agen-agen yang dekat dengan kita, yang memang berikan pemahaman tentang pemilu itu sendiri, sehingga ketika ada informasi-informasi yang sekiranya miring, mereka cepat mengcounter berita-berita tersebut. Karena memang tadi sekali lagi kita memberikan edukasi itu kan juga dengan argumen-argumen yang real, yang nyata, tentunya dilandasi dengan kevalidan data lah tentunya. Makanya kepada PPS, kami di grup itu ketika ada informasi buru-buru kita mungkin segera informasikan kepada mereka, supaya apa, teman-teman dan rekan-rekan yang lainnya bisa segera mengcounter berita-berita yang memang tidak jelas kebenarannya atau disangsikan atau diragukan lah tadi asal usul berita tersebut gitu. Jadi sekali lagi kami sendiri kepada teman-teman penyelenggara di tingkat PPS itu dan masyarakat lainnya, tentunya kan PPS juga ada 6 orang yang harus sekretariat desa, dan menyampaikan bahwasannya kita ini salah satunya kuatkan literasi lah, membaca terhadap aturan-aturan terhadap kegiatan pemilu, sehingga bisa mengcounter datanya bukan menurut gua gitu, atau bukan improv, karena kegiatan ini kan tidak bisa improv, kegiatan ini harus ada dasar gitu kira-kira. Oke, ketika ada berita-berita miring ya sekalian juga kita juga ketika ada forum-forum tertentu, contohnya gini, di Kecamatan Bojonggede kami diundang selalu di kegiatan mingguan rapat mingguan setiap hari setiap 1 bulan itu, dan di rapat mingguan itu kita diberikan panggung oleh kecamatan juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah di situ itu ada forum buat kita menyampaikan, karena yang hadir di mingguan itu selain daripada kepala desa dan lurah, RW di lurah tempat juga hadir, tokoh-tokoh masyarakat di lurah tempat hadir. Maka di forum itu kita bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya informasi tentang pemilu dan harapan-harapan tentunya, karena tadi sekali lagi kepemiluan tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa ada dukungan seluruh masyarakat atau komponen masyarakat di wilayah kami. Betul sekali. Kira-kira. Nah, Pak Ketua, tadi kan udah dijelasin nih inovasi-inovasi terkait sosialisasi dan mengedukasi masyarakat. Mau tanya dong, gimana nih caranya Pak Ketua menjaga kekompakan, soliditas dengan teman-teman PPK dan PPS? Seperti apa sih? Kalau pribadi saya sebagai ketua PPK menjaga kekompakan, pertama saya tidak membuat diri saya sebagai ketua. Ya, walaupun mungkin saya juga orang muda ya. Saya selalu membawa setiap organisasi saya memimpin dengan cara-cara kekeluargaan. Artinya tidak ada batasan. Misalnya tidak ada forum-forum formil yang tampilkan, formil kita pleno enggak. Saya ketika memang ada persoalan ya ngobrol saja. Enggak mesti mungkin kayak pleno formil enggak, karena buat saya ketika di forum formil khawatir ada sesuatu yang ingin disampaikan, karena kita teman. Jadi saya mensikapi setiap sesuatu itu ketika ada persoalan kita ngobrol dengan cara ngobrol santai. Terus PPS juga kita tidak mesti ada tahapan. Saat ini saja TPS kita bisa kumpul ngobrol. Jadi kami itu tidak ketika dengan PPS itu tidak mesti ada tahapan. Kita menyempatkan diri terutama sore lah. Kalau sore itu kita itu kan masing-masing bebas daripada tugas. Yang baik PPS, kami PPK dengan tugas rutinitas misalnya, kami selalu hadir di PPK walaupun mungkin hanya sejam 2 jam. Kita ngobrol bareng, kita main catur kalau nggak ada kegiatan. Itu kan bagian-bagian ya kita bercanda-bercanda gitu. Dengan harapan pertama, walaupun itu kesannya santai ngobrol bercanda, tapi buat saya adalah mengikat tali silaturahim, mengikat emosional kita agar apa? Agar ketika ada persoalan bisa kita selesaikan dengan cara-cara kekeluargaan. Itu harapannya. Maka saya sebagai PPK itu tidak lagi membawa, walaupun ini kegiatan sifatnya resmi KPU, PPK, tapi saya membawanya kekeluargaan, sehingga harapannya tadi ketika ada persoalan bisa kita selesaikan, tuntaskan sekarang. Gitu, demikian PPK. Mantap, luar biasa. Kang Denny nih, harapannya nih untuk pemilu serentak 14 Februari 2024 apa sih? Ya, harapannya sih lebih baik lagi. Kalau untuk di Kecamatan Bojonggede ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua, untuk 2024 ini bisa lebih baik lagi, karena sempat ada trauma juga terkait logistik itu tadi, yang kita menggunakan tenda pada saat
cuacanya tidak mendukung, hujan dan sebagainya, itu menjadi kekhawatiran, dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini sudah terfasilitasi sepenuhnya. Dan alhamdulillah terima kasih juga buat pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang sudah mensupport untuk kegiatan pemilu ini, khususnya di tingkat kecamatan Bojonggede. Itu aja sih. Berarti di pemilu tahun ini bisa tidur lebih nyenyak ya, nggak mikirin logistik. Mudah-mudahan. Iya dong, Ya, kan nggak pakai tenda lagi. Tapi kan dinamikanya bisa berubah. Kalau telat, mudah-mudahan. Kompak banget ya. Iya kan? Harapannya. Kita semua juga selalu optimis. Iya. Bagus. Target dok, target tingkat partisipasi pemilu 2024 untuk Kecamatan Bojonggede berapa persen? Untuk Bojonggede hari ini kita menargetkan di kisaran 85%. 85%, nggak 90% Pak Ketua? Saya khawatir. Kan harus optimis. Ya betul, optimis juga ada dasar. Betul, optimis juga ada dasar. Optimis tapi harus realistis ya. Realistis. 85% juga buat saya sambil ngomong, kira-kira biasa ditagih nggak? Hasilnya sesuai nggak kira-kira? Mudah-mudahan. Tapi kita berusaha maksimal, mudah-mudahan Mbak Mega dan KPUD juga selalu memberikan sifatnya sosialisasi yang memang sampai mengena ke tingkatan masyarakat yang paling bawah. Ya apalagi Bojonggede itu dia itu bukan karena tidak tahu pemilu, beda dengan mungkin di wilayah saudara-saudara kita di Bogor lainnya yang mungkin keterbatasan informasi. Kalau Bojonggede kalau buat informasi mentok parah kotop lah. Gitu. Cuman kan persoalan tadi karena kita penduduk malam, yang mungkin banyak hal-hal yang mungkin hari libur dimanfaatkan biasanya untuk berlibur. Ya mudah-mudahan harapannya dengan informasi masifnya informasi yang dilakukan oleh penyelenggara pusat sampai dengan kita daerah, bisa target itu bisa tercapai, bahkan lebih mungkin harapannya. Oke, terakhir pesan singkat nih untuk teman-teman pemilih, mangga silahkan. Pesan singkat ajakan pemilih. Oke. Boleh lihat ke kamera. Baik. Untuk warga masyarakat Kecamatan Bojonggede, jangan lupa tanggal 14 Februari sebentar lagi, yuk kita manfaatkan hak pilih kita untuk sama-sama memilih siapa pilihan yang kita anggap baik dan layak untuk kedepannya. Dan juga jangan lupa apabila warga masyarakat Bojonggede yang belum terdaftar atau untuk memastikan diri terdaftar, maka cek DPT online untuk memastikannya terdaftar atau belum. Terima kasih. Nah, Kang Denny mau menambahkan? Cukup. Nah, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita. Jangan lupa tadi seperti apa yang Pak Ketua katakan, betul. Cek dptonline.kpu.go.id untuk memastikan teman pemilih sudah terdaftar atau belum di DPT, dan di situ bisa mengecek teman pemilih terdaftar di TPS mana. Oke, baik, demikian obrolan kita dengan teman-teman PPK Bojonggede. Saya Mega Tresnowati beserta tim podcast KPU Corner pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.